Main PS itu cuma di seberang rumah. Jadi dulu Oke. sempat ketagihan di kelas 4 itu. Sampai saya nggak sengaja, ya sengaja nggak sengaja ya Pak. Namanya anak Hmm. kecil itu ngambilin uang yang ada di lemari-lemari gitu Pak. Oke, ketemu lagi dengan saya Istia Budi dari Media Kreasi Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ditemani Mas Robi Alexander dari PENS Surabaya, beliau dari Kediri. Nah, kita nanti dapat insight banyak teman-teman. Nah, kita nanti kupas apa sih, siapa sih Mas Robi. Nah, semoga dapat cerita banyak dari Mas Robi. Tak panjang tak lebar. Ya, boleh kenal diri Mas Robi? Nama dari mana, apa yang pengalamannya? Silakan Mas Robi. Kita ingin dapat banyak insight dari Mas Robi. Silakan Mas Robi. Oke, oke, oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Waalaikumsalam. Alexander dari Kediri. Untuk saat ini saya berkuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di jurusan D4 Teknologi Game. Untuk kesibukan saat ini mengikuti kegiatan magang Kampus Merdeka di Media Kreasi Abadi di tempatnya Pak Istia Budi. Oke, apalagi ya Pak yang perlu tambahkan ya Pak ya? Kalau boleh tahu Mas Robi, apa sih yang memicu Mas Robi atau perjalanan Mas Robi bisa sampai ke PENS waktu SD Oh atau ya, apa atau milik PENS itu apa sih? Kalau boleh tahu Mas Robi. oh ya ya ya. Jadi perjalanan saya menuju ke PENS-nya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, oke. Jadi awalnya kalau mulai dari SD itu ditarik ke belakang, saya itu cuman ada hobi main game aja pas waktu Hmm. SD. Jadi saya waktu masih kecil itu udah sering itu bermain game, tapi saya jarang banget ke warnet ya dulu, Hmm. karena saya kalau ke warnet itu jauh. Hmm. Jadi saya main PS dulu. Main PS itu cuma di seberang rumah. Jadi dulu Oke. sempat ketagihan di kelas 4 itu, sampai saya nggak sengaja, ya sengaja nggak sengaja ya Pak. Namanya anak Hmm. kecil itu ngambilin uang yang ada di lemari-lemari gitu Pak. Itu bahaya sekali waktu kecil itu. Nah, terus sama orang tua itu gini, kamu pokoknya waktu SMP nanti ayah masukin pondok. Oke. Nah, dari situ Pak, saya mulai berpikir, wah habis ini aku dimasukin pondok. Saya mulai mengurangi gitu Pak, nge-game Hmm. gitu. Saya udah di kelas 5 pertengahan itu udah nggak main PS, udah nggak Hmm. main PS sama sekali. Terus ayah itu beli HP, Oke. beli HP Android. Nah, dari situ saya ketagihan game lagi. Saat itu Hmm. saya mainnya COC. COC. COC Oke. sampai ya, sampai kelas 6 lulus. Nah, didaftarkan tuh ke pondok, ke Tebu Ireng. Nah, Hmm. saat itu juga sama guru saya pas waktu SD didaftarkan juga ke MTS. Anak-anak ini MTS itu MTS favorit Pak, nomor 1 di Pare kalau Hmm. di tempat saya. Ini ada MTS Pare buka pendaftaran, yang mau daftar ikut aja. Hmm. Nah, terus saya dikasih saku kan sama orang tua, Hmm. dikasih saku 10.000. Nah, Hmm. 10.000 saya kasihkan guru saya buat transportnya, sama gurunya Oke. kan ditarik buat transport. Saya Oke. berangkat, nggak bilang orang tua, berangkat, lalu tes. Nah, tiba-tiba pengumumannya muncul dan saya diterima di situ. Nah, Oke. kebetulan juga sama orang tua kan sudah didaftarkan di pondok tuh, Pak. Hmm. Terus saya nangis gitu. Ah, Karena kan posisinya juga itu saya masih ketagihan CUC kan. Jadi saya COC. ya, jadi masih pengen di rumah gitu, pengen Hmm. main-main. Akhirnya saya nangis seharian di kamar terus nggak keluar. Terus ayah saya dobrak gitu. Ditotok-totok terus, saya bukakan. Ya udah, kamu boleh di pare dulu, nggak usah mondok dulu selama MTS. Tapi saya kasih syarat, kamu harus bisa masuk Axel gitu. Nah, akhirnya di MTS saya masuk unggulan. Terus di unggulan ada tes ke Axel, saya disuruh ikut tes IQ dan saya masuk Hmm. ke Axel. Satu kelas cuma ada 20 orang Ya. di MTS. Nah, dari sinilah awal mula perjalanan bisa masuk ke PENS itu di MTS ini. Hmm. Jadi kalau saya pikir, kalau saya nggak di MTS ini saya nggak sampai sekarang. Jadi kayak
batu loncatan terbesar gitu di MTS. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena waktu di MTS itu satu-satunya kelas yang diperbolehkan membawa laptop itu cuma Axel. Axel. Iya, khusus anak Axel. Itu difasilitasi colokan, difasilitasi televisi, itu untuk menunjang pembelajaran anak-anak Axel karena kan cepat kan 2 tahun, Ya, jadi 2 tahun, betul. tiba-tiba UTS, tiba-tiba UAS kayak gitu, Pak. Nah, dari situ saya ketagihan game lagi. Pas waktu itu sama anak-anak CS, Counter Strike. Oke. Jadi setiap hari bawa laptop terus, nggak pernah belajar. Sama orang tua, nak kamu ini sekolah apa main terus? Ranking di bawah terus, di 5 besar, di 4 besar bawah tapi. Nah, dari situ pas waktu pagi-pagi saya lihat berita di TV. Beritanya itu kayak gini, pokoknya intinya animatornya Transformer itu ternyata dari Indonesia, kayak gitu. Yang bikin Bumblebee, yang kuning itu. Nah, dari situ saya langsung wah, ini menarik ini. Ternyata orang Indonesia hebat-hebat nih masalah animasi. Nah, saya terus bawa laptop ke MTS, terus saya search software 3 dimensi gratis gitu saya searchnya. Terus akhirnya nemu Blender dan dari situ saya mulai kurang tertarik di Counter Strike gitu. Jadi saya cuma main COC sama belajar Blender. Yang game di laptop saya mulai kurangin karena saya tertarik ke Blender itu tadi. Nah, seiring berjalannya waktu saya lulus dan saya belajar Blender berarti sudah ada setahun setengah di MTS. Habis itu vakum karena mempersiapkan UN dan kawan-kawannya, terus penerimaan di SMA kan. Terus di SMA saya masuk ke yang namanya MBI, Amanatul Ummah Pacat Madrasah Bertaraf Internasional. Nah, di sini saya vakum nggak megang laptop sama sekali karena laptopnya saya pikir udah nggak mampu untuk menunjang kehidupan saya karena speknya waktu itu saat saya belajar Blender waktu MTS itu RAM-nya cuma 1 GB. Terus ya, RAM-nya cuma 1 GB, penyimpanannya cuma 250 GB. Jadi kecil sekali. Terus CPU-nya itu pun cuma Intel Atom. Jadi udah nggak bisa buat apa-apa, jadi nggak saya bawa lagi. Nah, habis itu di pondok saya ketemu teman saya namanya Rozak, ini anak Tangerang. Jadi dia awalnya kalau bicara logue gitu, Pak. Jadi repot nih. Saya bisa klik sama dia soalnya Rozak ini juga tertarik di animasi itu. Jadi saya di animasi juga. Saya ajak bicara gitu. Kamu tahu Blender nggak? Gini. Terus akhirnya dia tertarik kan. Nah, dari sini saya sering pinjam laptop dia. Soalnya dia tertarik kan. Jadi saya ajarin ke dia gini loh cara bikin animasi di Blender gini. Akhirnya dia juga tertarik dan juga bisa berjalan sampai ke kelas 2. Di kelas 2 saya nemu lomba namanya MAGE ITS. Itu yang menyelenggarakan ITS. Multimedia and Game apa gitu. Nah, saya ikut sama si Rozak itu, saya berdua aja, dan nggak lolos. Waktu itu nggak lolos, saya cuma sampai di tahap proposal. Nah, dari situ saya sama Rozak komitmen, ayo tahun depan kita ikut lagi waktu kelas 3 masih ada 1 tahun. Kita bikin idenya dari sekarang aja kita tulis gitu aja. Nah, akhirnya udah nemu rangkaian saya tulis di buku gitu, buku tulis apa itu saya lupa. Akhirnya tahun berikutnya datang dan daftar lagi. Tahap 1 lolos, tahap proposal, lalu tahap videonya trailer lolos lagi. Akhirnya saya berangkat ke ITS ke Surabaya. Nah, itu saya satu-satunya yang dari pesantren waktu itu. Jadi saya sama Rozak bikin pakai kopiah sendiri di sana. Terus akhirnya saya lanjut terus sama Rozak itu jalan-jalan ke sini. Ini kan jarang-jarang ya Pak, anak pesantren keluar kan jarang ya. Jadi kayak wah mumpung di luar
jalan-jalan terus nggak pernah mempersiapkan, nggak terlalu mempersiapkan Hmm. lombanya gitu. Ya pokoknya wah ya Yang waktunya penting bikin buka jalan. stand ya. Nah, Ya gitu. Jalan aja. Akhirnya udah presentasi, buka stand dan ternyata juara 2. hmm, Nah, dari sini saya pede tuh Pak. Saya punya sertifikat juara 2 game. hmm, Wah, ini kayaknya saya kalau mau ngelanjutin di jurusan animasi atau game enak ini, bisa ikut jalur undangan gitu, Pak. hmm, hmm, Soalnya saya punya modal kayak gitu, juara 2 dari ITS lagi. hmm, Akhirnya saya sama orang tua disuruh nyoba ke ITS. oke, ITS jurusannya arsitek atau sipil. hmm, Nah, dari situ saya kan juga namanya anak ya, Pak. hmm, Mau membahagiakan orang tuanya. betul. Saya berusaha tuh, Pak. Terus dari MBI ada acara kampus expo dari alumni. Oke, Nah, dari alumni saya terus masuk ke ruangannya anak-anak arsitek sipil itu saya masukin. hmm, Nah, saya tanya-tanya, Mas, pelajarannya itu kayak gimana sih? Kayak gini, gini, gini. Wah, ini bukan saya sekali gitu loh. Nggak bisa saya. hmm, Kayak, wah, ini saya pengennya bikin aplikasi, bikin game, bikin animasi. hmm, Kok malah jadi kayak gini? Terus saya hubungin orang tua saya. Ya, ini kayaknya saya nggak cocok kalau ditaruh arsitek atau sipil kayak gitu. Mohon maaf ya. Saya daftar di jurusan yang saya pengen aja. Dari situ, terus saya nggak ikut SBM, nggak ikut SNM. hmm, Karena awalnya kan saya cari tuh jurusan, kampus mana saja yang ada jurusan game. Dan game, ternyata yang saya temukan itu cuma 3, Pak. hmm, Yang satu BINUS, ya, yang pastinya mahal banget. ya, betul, Nah, terus yang kedua itu di MMTC di Jogja. Jogja, Itu saya ajukan ke orang tua saya. Ah, nggak usah, nak, itu terlalu jauh. Di Jogja itu kejauhan. Nah, yang terakhir, pilihan terakhir ini PENS. Karena hmm, cuman adanya di situ, di 4 teknologi game. Nah, hmm, dari sini saya pede tuh, Pak. Saya udah punya sertifikat. Saya nilainya udah di katrol sama hmm, guru-guru buat ikut PMDK ya, Pak, dulu namanya. ah, ya, PMDK APN. Nah, saya daftar, ternyata nggak lolos, Pak. hmm. Padahal Ternyata nggak lolos. udah punya, jadi juara padahal ya. Iya, padahal juara 2 dari ITS lagi. Ah, Dari situ teman-teman saya langsung komen tuh, Pak. Gimana kok kamu bisa nggak masuk itu loh? Sertifikat kamu bagus banget. Karena orang jurusannya juga game yang kamu masukin hmm, gitu. Nah, saya itu ngedown, Pak, 2 hari kalau nggak 3 hari gitu. hmm, Jadi nggak megang buku, nggak megang apapun saya, Pak. Udah biar aja. Terus saya telepon orang tua, Bu, saya belikan buku buat UMPN gitu. hmm, Jadi saya bilang ke orang tua, kalau saya UMPN ini nggak lolos, saya nggak usah kuliah, nggak apa-apa, Bu. Langsung cari kerja aja. Gitu. Akhirnya saya fokus UMPN. Waktunya anak-anak SBM tuh, Pak. Kan hampir semua di pondok saya itu ikut SBM, Pak. Yang nggak hmm, ikut itu ya saya sama teman saya. Itu kami komitmen gitu. hmm, Udah, kita nggak usah ikut SBM. Kita visi kita kan di Politeknik gitu. hmm. Ternyata yang teman saya satu ini keterima PMDK duluan, Pak. Jadi Oh, saya MDK. ditinggal, Pak. Iya. Jadi saya sendirian, Pak, di pondok waktu itu, Pak. MDK di Soalnya mana? semua SBM. Di PEN juga? Enggak, dia di Polinema. Oh, Balinema, Ya, Malang. Malang. Ya. Jadi semuanya SBM, Pak. Di pondok tinggal saya sendirian. Satu angkatan saya sendiri ya di pondok. Hmm, Di kamar sendirian, di kamar mandi sendirian. hmm, Bareng adik-adik kelas gitu. Terus sama adik-adik ditanyain, Mas, kok nggak ikut yang lain? Kak, aku nggak ikut SBM. Kenapa? Nggak pengen. Lah, hmm. daftarnya di mana? Teknologi game. Diketawain, Pak. Apa itu? Apa itu ya? Ya, jurusan apa ini? Eh, Nah, terus akhirnya saya belajar tuh, Pak. Kan saya sendirian, mau ngapain di pondok kalau nggak ada temennya. Ya udah, saya hmm, belajar aja. Kan bukunya udah datang dipaketkan sama hmm, orang tua. Saya belajar, dan akhirnya UMPN datang. Nah, pas waktu UMPN, ini saya bareng sama teman-teman yang lain. Soalnya teman-teman itu ada yang kayak
nggak pede gitu Pak, SBM-nya keterima. Jadi mereka Ikut cari backup. ikut tes dulu lo ya. Ya, yang penting ikut tes dulu. Nah, pas aku UMPN rame-rame ya, PENS itu bareng-bareng orang 6 kalau nggak 10 saya lupa. Akhirnya saya tes, terus saya pasrah ya. Ya udah ya Bu ya, kayak yang saya omongkan kemarin kalau saya UMPN ini nggak lolos, saya nggak usah kuliah dulu, ambil gap year, ikut tahun depannya lagi. Nah, ternyata lolos. Saya di D4 Teknologi Game waktu itu di urutan ke-8 insya Allah. Di urutan ke-8. Nah, dari situ sama orang tua saya dibelikan laptop, dibelikan headphone, udah seneng gitu Pak. Ya, begitulah masuk ke PENS. Oke, luar biasa ya perjuangannya ya. Dari Ya. suka ambil duit di lemari-lemari buat main game. Ngawur itu Pak. Terus akhirnya main COC, ya, ikut akselerasi. Ya, itu satu perjalanan yang luar biasa, Mas Robi ya. Dan tidak semua orang bisa jalan itu. Tapi udah dapat jalannya ya, meskipun berliku-liku ya, bahkan sampai down ya, 2 hari karena nggak terima. Karena udah punya juara 2 kok nggak dipilih ya, gimana ini? Padahal udah punya privilege ini, ternyata beda lagi ya. Memang bukan itu aja penilaiannya ya. Iya. Tapi itu insight yang luar biasa, Robi ya. Dan semoga teman-teman ya, yang di PENS atau di masa tempat lain, dia jangan pernah menyerah ya. Meskipun tadi Mas Robi sampai nyatakan pernah down, tapi harus segera bangkit. Jangan sampai downnya terlalu lama, itu bisa jadi masalah ya. Segera bangkit dan segera kembali untuk siapkan mental untuk berjuang lebih baik lagi. Akhirnya Mas Robi bisa lulus di MPTN, keterima di PENS yang memang udah dimimpikan. Suka game kenapa? Bumblebee tadi sebenarnya ya. Iya, Dari awalnya dari Bumblebee Bumblebee. itu lihat sih, oh ternyata bisa Indonesia bisa teman-teman. Harapan kami teman-teman mahasiswa, ini loh ada contoh ya Mas Robi yang ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya, karena orang tua kita, lingkungan kita tuh belum tahu apa sih game itu, apa sih, dipikirnya tuh main game kan gitu ya. Iya Pak, Padahal semua gitu sih Pak. main game padahal di sini animasi suatu hal yang nggak hanya game ya, bisa membuat sesuatu, contoh membuat produk-produk animasi, contoh film atau apa animasi ya. Untuk gamenya, karena ini game banyak ya, mau game apapun, game pendidikan juga bisa, tergantung ya. Jadi jangan dianggap pukul rata dunia ini main game, padahal di sini Ya, memang benar. melekat itu teman-teman. Jadi mungkin para orang tua, ya saat ini teknologi berkembang dengan pesat ya. Saat ini juga animasi and game itu lagi banyak dibutuhkan di dunia industri saat ini, khususnya industri kreatif ya. Ini lagi growth dan banyak tumbuh, bahkan produknya bukan di Indonesia saja, di luar negeri ya. Itu banyak peminat dari produk Indonesia. Kalau boleh tahu Mas Robi, selama perjalanan di PENS, liku-likunya gimana? Mengalami pasang surutnya gimana? Apa firm lurus atau ada mengalami kendala karena ya dari pondok yang notabene dengan perilaku yang santun dalam arti tiap hari sebut ini ternyata di PENS beda lagi kan, beda rule of game-nya kan. Apa yang dialami Mas Robi Ya, ya, ya. menghadapi kehidupan di PENS atau kuliah yang dilalui selama di pondok, konsepnya kayak pondok ya, dia masih itu. Kita sekarang masuk di PENS yang notabene lebih individualnya tinggi ya. Ya, benar. Dan guyup, nanti harus individualnya. Apa yang Mas Robi hadapi, terus apa trik and triknya bisa, bahkan kemarin kalau saya dengar dapat ini ya, suatu challenge dari dinas perindustrian ya, kreatif yang sampai ke Bali ya, itu kan nggak semudah yang kita bayangkan. Apa yang Mas Robi lakukan, terus gimana caranya bisa dapat info-info itu. Harapan kami teman-teman yang lain di sana itu mahasiswa bisa dapat ini loh yang sudah lakukan. Apa Mas Robi? Oke. Jadi lika-liku di PENS ya Pak ya, sama beberapa event yang saya ikuti. Oke. Jadi adaptasi ya Pak ya, adaptasi. Saya masuk ke PENS Pak. Dari pondok itu bareng-bareng, apa-apa bareng. Nah, di PENS ini beda. Di kampus ini lebih bebas. Yang paling bermasalah bagi saya Pak, yang dari pesantren kan, pesantren laki-laki aja gitu Pak. Ya, betul. Nah, itu Pak. Pas waktu di kampus ini gabung Pak. Jadi dicampur ya. Iya, itu pusing Pak. Nggak pernah interaksi sama cewek.
Jadi mau ngomong itu canggung. Hmm. Nah, akhirnya dari situ saya mikir, nah, biar adaptasinya lebih mulus gitu, Pak. Saya minta ke orang tua, ya coba carikan pondok mahasiswa di sana. Nah, saya di Surabaya akhirnya ikut di pondok mahasiswa di Keputih. Oh, Keputih. Hmm, Apa namanya pondoknya apa? Ponpes Darussalam. Darussalam. Darussalam Keputih namanya. Keputih. Nah, di situ saya ketemu teman-teman baru lagi dan mereka juga baru dengar Hmm. ada teknologi game. Ya, soalnya kebanyakan mereka itu dari ITS yang Hmm. notabene kampus teknik ya, Pak. Teknik Teknik. maksudnya yang teknikal gitu, bukan Ya, industri betul. kreatif Ya, maksudnya. betul. Nah, gitu. Jadi mereka kayak asing banget teknologi game. Dari situ saya mulai beradaptasi karena untung Pak, saya kan masih melalui yang namanya ospek ya Pak. Nah, Ya, ospek betul. ini alhamdulillah membantu saya berinteraksi dengan cewek, Pak. Hmm. Jadi saya membiasakan diri lewat ospek itu. Saya dari ospek kan disuruh maju, disuruh ini. Nah, itu jadi kepercayaan dirinya lebih naik lagi. Oke. Nah, di semester 1 itu juga saya dulu itu pernah kecelakaan. Jadi eh, saya harus ganti rugi sekitar 800.000 lah insya Allah. Hmm. 800.000. Nah, di situ saya sempat terpuruk. Jadi sampai nggak makan 3 hari. Gitu. Hmm. Cuman makan sekali sama 3 hari. Itu untung kan Senin Kemis saya waktu itu puasa. Jadi Hmm. biasa. Nggak makan Selasa Rabu itu makan sekali, terus Kamisnya puasa. Hmm. Jadi masih gampang itu teratasi. Nah, terus sebelum pandemi di habis Januari. Nah, Hmm. Januari itu ada event yang namanya Global Game Jam. Global Oke. Game Jam. Global Game Jam ini kalau di IT hackathon, Pak. Ya, kata. Kalau di game itu namanya Global Game Jam, jadi kegiatan membuat game dalam kurun waktu tertentu. Nah, Ya. waktu itu 2 hari, Hmm. membuat game dalam 2 hari. Nah, di situ saya alhamdulillah ketemu orang-orang baru lagi di Dilo Surabaya itu. Surabaya ya. Ya, di Dilo Surabaya yang bikin Gadas, yang bikin acaranya, game development Arek Surabaya. Hmm. Nah, di situ saya mulai membangun kepercayaan diri lagi tuh, Pak. Karena sempat itu kan kayak di teknologi game bisa apa sih gitu. Soalnya di semester 1 itu pelajarannya itu masih basic banget gitu, Pak. Jadi Hmm. kepercayaan dirinya itu masih belum ada gitu. Betul. Di semester 1 game apa malah pelajarannya itu review game. Jadi bener-bener main game terus, Pak, di Nah. semester 1 itu. Main game di review, main game di review. Terus psikologi game itu juga ada, Pak, di semester 1. Jadi belum sampai membuat gamenya gitu. Nah. Akhirnya di Global Game Jam itu kenal sama orang-orang yang bikin game. Wah, ternyata keren-keren. Orang Indonesia ternyata udah keren-keren ternyata. Hmm. Nah, dari situ Februari saya offline diajak sama teman saya buat proyekan. Hmm. Robi, ini saya dihubungin sama guru saya SMK. Ada proyekan bikin animasi 3 dimensi Hmm. buat AR. Nah, ini proyek pertama saya, Pak. Hmm. Jadi saya nggak mikir duit, nggak mikir apapun, pokoknya proyekan dulu. Akhirnya saya ikut proyekannya dan ternyata susah banget. Soalnya itu proyekan pertama, jadi saya belum Betul. tahu alurnya gitu, Pak. Belum tahu alurnya pipeline-nya Hmm. itu gimana. Akhirnya selesai dan dapat duit, ya udah clear. Lalu selang 2 minggu, saya kan di tengah-tengah itu juga rutin upload di IG. Saya Oke. upload IG. Apa yang saya buat, saya upload di IG. Terus selain IG, saya juga upload di YouTube. Hmm. Saya upload di YouTube. Nah, terus ada yang ngehubungin saya, Pak. Hmm. Dari kakak kelas itu. Ngechatnya gini, Assalamualaikum Dek, saya Mbak ini dari jurusan ini tahun ini. Saya lihat-lihat IG kamu kok bagus, bisa Hmm. bisa minta tolong dampingan buat TA gitu. Hmm. Nah, ini proyek saya yang kedua. Hmm. Saya mendampingi kakak kelas saya ini bikin TA motion capture. Hmm. Jadi di Pens itu punya mocap Yap. yang bisa mendeteksi gerak itu. Hmm. Saya bikin 3D model dari membantu Mbak ini membuat 3D model
manusianya, sama bikin screenshotan lah biar kalau dia laporan progres aman gitu. Iya, Nah, muncul gitu. ya. Nah, dari situ aman juga. Terus pandemi, COVID. Pulang, nggak ngapa-ngapain Pak di rumah. Ya kuliah aja. Gitu. Kuliah. Akhirnya sampai liburan. Nah, di liburan ini, otak saya mulai pecah tuh Pak. Soalnya mbak-mbak saya kan udah pada lulus waktu itu. Yang dua udah pada kerja. Yang satu udah mulai, ya udah kerja, tapi masih belum, apa tuh Pak, tetap. Ya. Nah, belum tetap. Nah, saya sebagai anak laki-laki terakhir itu kena mental gitu, Pak. Kakak-kakak saya yang cewek itu udah pada kerja, saya kok rebahan terus, gitu. Terus akhirnya saya gabut buka Facebook, forum animasi. Saya gabung-gabung situ, terus ada lowongan, tiba-tiba ada lowongan ya. Wah, daripada nggak ngapa-ngapain, coba saya hubungin aja HR-nya. Saya hubungin HR-nya dan langsung diinterview, malamnya langsung diterima, Pak. Ya udah langsung dikasih project. Ini Mas projectnya bikin 3D model buat game kayak gini. Itu berat sih Pak. Satu minggu itu disuruh bikin 20 sampai 25 model. Langsung ya. Ya langsung. Itu sempet nggak tidur sampai 2 hari Pak, buat ngejar itu. Untungnya waktu liburan. Ya udah, akhirnya udah project itu selesai, terus selisih 2 bulan dihubungin lagi, dikasih lagi. Habis itu nganggur lagi 1 bulan dihubungin temen, Rob, ini aku ikut PKM, mau maju ke Mastik juga, kamu bisa bikin video explainer nggak? Saya bikin lagi dari Blender lagi. Nah, dikasih duit, bisa beli HP. Terus lanjut lagi di akhir semester, perekonomian orang tua saya agak down, soalnya ayah saya masuk rumah sakit waktu itu. Jadi saya terpaksa uang saya buat bayar SPP, bayar UKT. Nah, itu UKT pertama saya yang saya bayar sendiri, nggak pakai uang orang tua sama sekali. Pas waktu itu juga dari HR saya ini ngehubungin lagi, dikasih project lagi, full stack bikin aplikasi AR. Ya, jadi asetnya bikin sendiri, ngoding AR-nya sendiri. Nah, dari situ saya beli monitor, beli apapun lah itu, beli kursi gaming. Terus lanjut lagi sampai entahlah saya dapat project lagi satu Pak, saya lupa. Ingat saya dari dosen sih Pak. Dari sama dosen itu diminta ngisi itu Pak. Apa namanya? Pelatihan. Pelatihan gitu. Ada sampai 2 kali mungkin. Ngisi pelatihan sampai 2 kali. Ngisi pelatihan Blender. Dari situ uangnya kekumpul, bisa buat bayar SPP lagi. Alhamdulillah. Habis itu sama yang barusan Pak Istia Budi mention, yang saya ke Bali. Nah, itu ceritanya di IG sih Pak. Saya di IG itu daripada scroll nggak jelas, mending cari akun-akun yang isinya gitu-gitu Pak, yang isinya animasi, isinya pelatihan. Nah, terus tiba-tiba di-share sama teman saya, Rob, ini dari studio ini mengeluarkan pelatihan animasi 3 dimensi, kamu ikutlah gratis. Nah, terus saya ikut, ternyata dapat duit. Saya belum tahu sih Pak awalnya kalau itu dapat duit. Terus dihubungin malamnya sama CP-nya. Lalu ini sama Mas Robi, saya Mbak ini dari studio ini menginformasikan mau konfirmasi gini. Ternyata dapat duit, saya baru tahu kan Pak. Ya udah ikut aja. Waktu UAS itu pun saya juga ikut pelatihan itu Pak. Itu studionya dari Tangerang, studio Tangerang, bekerja sama dengan Balai Diklat Industri Bali, Denpasar. Akhirnya ikut itu selama 3 minggu. 3 minggu. Habis itu terkena PPKM tuh Pak.
PPKM yang se-Indonesia itu sampai sekarang ya Pak, masih mulai reda, alhamdulillah. Itu nggak bisa uji kom. Jadi pelatihannya selesai, tapi nggak bisa uji kom. Jadi kayak disuspend gitu Pak, nggak ngapa-ngapain lagi. Akhirnya dibicarakan terus sama pihak studio di grup itu. Akhirnya ketemu titik terang dari BDI Denpasar membuka kantornya. Boleh uji kom di sini. Dan berangkatlah saya ke Bali kemarin. Oke. Dan alhamdulillah udah dinyatakan kompeten juga sama ya sama yang pengujinya. Asesor ya Pak namanya Pak. Ya, asesor. Kalau kita asesi yang lagi di asesi. Oh, lagi di asesi, yang mengasesi asesor. Asesor. Ya, Pak. Jadi gitu aja Pak. Terus dari kampus Merdeka saya ketemunya itu kalau ini benar-benar agak jahat sih Pak, jujur-jujuran ya Pak. Waktu itu sama teman saya udah tahu awalnya kampus Merdeka itu dari IG juga, tapi saya nggak tertarik ikut. Nah, terus sama teman saya di chat, ya Rob, ini loh ada kampus Merdeka, dapat uang saku. Gitu. Ya terus saya langsung daftar Pak. Jadi awalnya saya tahu tapi nggak daftar, terus dikasih tahu dapat uang saku, langsung daftar. Ya. Langsung, ada cuannya nih, ada cuan ini. Iya. Oke, terus daftar. Awalnya saya berorientasi uang tuh Pak. Habis itu di interview sama Pak Istiabudi kan waktu itu, sama Mas Tiar juga. Nah, waktu itu saya masih berorientasi uang juga sampai ke pertemuan pertama kita Pak. Waktu saya udah keterima itu Pak. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan itu saya langsung, wah ini kalau saya ngambil uangnya aja ini rugi ini. Ada yang lebih lagi gitu. Kayak materi yang Pak Isyabudi sampaikan itu lebih lah dari uangnya. Jadi saya seneng gitu. Udah nggak terlalu mikirin masalah duitnya. Yang penting ikut aja. Gitu sih Pak. Oke, luar biasa ya. Pengalaman Mas Robi yang saya anggap bisa jadi contoh teman-teman ya. Yang notabene orang lain nggak tahu apa sih game ini. Bahkan temannya di pondok pada bingung apa ini. Tapi Mas Robi tetap kekeh bahwa ini satu hal yang ini loh mimpi saya ya, ini loh mimpi saya. Dari Bumblebee tadi dilanjutkan dan alhamdulillah malas lewat IG, lewat apapun jadi pendamping kakak kelasnya untuk tugas akhir. Yang nggak dianggap adik kelasnya malah di pendamping ya, padahal harusnya yang kakak kelasnya kan ini dibalik. Adik kelasnya di pendamping karena punya skill ya. Jadi ini bisa ini tonton teman-teman. Skill itu nggak lihat usia ya atau level ini kan, tapi orang lihat dari kemampuannya ya bahwa dia bisa. Jadi nggak harus kakak kelas lebih canggih enggak. Ya contoh tadi Mas Robi sampaikan, adik kelas bisa mendampingi kakak kelas yang lagi tugas akhir untuk membuat sesuatu. Bahkan tadi juga lewat yang gabutnya, lewat karena pingin tahunya dia tadi ada pemicunya, kakaknya udah kerja, dia rebahan, ya. Tapi akhirnya ikut cari-cari searching, ada komunitas ini, bahkan akhirnya bisa ikut freelance akhirnya sampai full stack ya, dari freelance akhirnya bisa full stack. Nah ini pengalaman yang bagi saya jadi contoh gitu loh. Intinya kemauan ya. Meskipun di awalnya masalah cuan ya, ternyata bukan hanya duit, ternyata saya bisa dapat lebih banyak lagi ya. Selain duit memang ya, tapi ternyata banyak ilmu yang gak kita bayangkan. Bahkan ada pertemanan yang banyak ya, bisa ketemu teman dari macam, bisa diskusi, bisa ini. Nah itu teman-teman yang kita bisa belajar banyak dari Mas Robi. Padahal juga luar biasa, dari anak pondok masuk ke kampus, yang campur sebelumnya harus dipisah, ini campur, akhirnya bingung harus ngapain. Nah, adaptasi ya, bisa berubah, tapi tetap menjaga apa yang dilakukan, tetap dijaga. Bahkan minta pondok di Surabaya. Ini hal bagi kami luar biasa ya, perjuangan Mas Robi. Dan game itu stigmanya kan negatif, ya. Game itu negatif, padahal kalau bagi saya bukan gamenya, tapi isi game itu yang harus kita coba rubah. Ya, kontennya. Kontennya, yang itu kita bisa bangun, dan itu konten yang positif banyak lewat game.
Tinggal kita mau apa sih. Harapan kami nanti dari Mas Robi bisa buat konten game yang mendidik ya. Saat ini juga Mas Robi lagi develop sama timnya ya, teman-teman ya. Mohon doanya biar bisa on schedule Mas Robi buat gamenya yang bagi kami luar biasa. Saya Amin. dikasih contoh aja, apa sih ini kok bisa gini ya. Ternyata susah juga buat game ya, nggak kayak kita bayangkan. Ternyata butuh tadi memang butuh serius, butuh fokus, dan juga sama timnya harus jalan dalam arti sinerginya, kolaborasinya harus siap. Ya. Dan saya ketemu Mas Robi juga waktu wawancara tadi, anak ini asik dalam arti semangat ya dia juangnya. Kalau orang ngomong dari orang kampung ya, Kediri tapi punya misi yang luar biasa, nggak kalah sama anak kota. Kami makanya kita ingin ketemu mutiara-mutiara di kampung-kampung ini bisa bermunculan. Yang bisa membangun, saya bisa di desa, bangun desa, tapi nggak harus ke kota kan gitu. Saya harapkan itu. Jadi dengan di Kediri pun Mas Sofi bisa growth, ya nggak harus, karena kita butuh ya anak-anak muda ini bangun kotanya dengan kreatif-kreatif yang ada. Harapannya muncul Robi-Robi berikutnya di kota-kota yang lain gitu. Ada loh. Kita mau bangun itu. Dan pesan Mas Robi luar biasa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain, khususnya Masya Pens ya, yang dulu nggak mimpinya langsung keterima, wah karena dengan embel-embel juara 2 dari ITS ternyata nggak bisa masuk ya. Tapi alhamdulillah dengan UMPTN-nya akhirnya dikabulkanlah usahanya. Jadi nggak bisa dipukuli, usaha ikhtiar Mas Robi buat ini ternyata ya diijabah sama Allah, ini loh tak kasih. Ya, tinggal Mas Robi bisa mempertahankan komitmen di situ, insya Allah sih di muka jalannya, dan semoga sukses selalu Mas Robi ya. Kalau boleh tahu Mas Robi, apa yang Mas Robi bisa sampaikan ke adik-adik kelas atau ke mahasiswa lain, mungkin bisa jadi pilihan game atau motivasi Mas Robi untuk bisa share ke teman-teman yang lain. Mau nggak Mas Robi? Kalau saya agak susah ya Pak, menyampaikan kata-kata motivasi Pak. Karena saya seringnya mencari motivasi dan dimotivasi orang. Oke, saya akan coba Pak. Coba, karena Mas Robi bagi saya inspirasi, bisa inspirator. Tinggal cara menyampaikan. Kenapa? Yang Mas Robi lakukan itu sesuatu hal yang nggak mudah, ya. Prosesnya tadi ya, bahkan sampai ambil uang di lemari ini untuk main game. Perjuangan kan, meskipun ini salah, tapi ternyata ada mimpi yang Mas Robi bangun di situ. Ya, dengan cara mungkin ini salah Mas Robi, dengan ini. Akhirnya orang tua tetap memberikan solusi dengan berbagai macam kebijakan orang tua ya, karena melihat potensi Mas Robi, juga niat semangatnya itu orang tua akhirnya oh ya udah kita kasih jalan, dan alhamdulillah itu semua dilancarkan ya, makanya itu harapan kami bisa memberi insight teman-teman lain, khususnya adik-adik kelas ya, Mas Yopen, sama juga teman-teman yang lagi kuliah di games. Jadi jangan berkecil hati loh, game itu saat dibutuhkan, tapi kontennya game gimana yang kita mau bangun, itu yang harapan kami. Oke, jadi dari pengalaman saya yang bisa saya sampaikan, mungkin yakin sama mimpi yang mau dicapai. Karena kalau kita yakin, nanti ada aja Pak gitu jalannya. Kayak yang saya ambil contoh yang PENS saja tadi. Saya yang PENS itu dari PMDK udah nggak masuk, saya tapi masih yakin, masih dengan usaha sih Pak. Pastinya Pak. Nggak bisa yakin doang Pak. Betul. Dan alhamdulillah masuk juga. Terus saya yang lomba di ITS itu juga waktu dulu masa SMA itu saya modalnya juga yakin, saya yakin bisa menang waktu itu. Kalau di tahun sebelumnya saya memang agak ragu juga karena saya kan masih belum ada pengalaman, belum di game itu masih nol banget. Karena waktu itu tahu game itu ya di Blender ternyata ada game engine-nya. Jadi saya baru ngulik waktu itu, terus yakin lah tahun depan pasti bisa. Ternyata alhamdulillah bisa juga. Terus waktu saya yakin apa lagi, Pak? Saya yakin di bagian bayar UKT, Pak. Saya kan dari waktu males itu lihat kakak kelas sih, mbak-mbak saya udah pada kerja, akhirnya saya minder gitu Pak. Saya minder. Wah, ini kampus saya
paling mahal, tapi kok nyusahin juga. Kan dari kakak-kakak saya itu biasa-biasa gitu kampusnya. Nah, dari situ saya yakin saya pasti bisa membantu orang tua saya. Jadi 1 semester ini saya minimal harus mengumpulkan uang yang cukup buat membayar UKT di semester ini aja lah minimal. Nah, saya yakin dengan hal itu dan alhamdulillah kecapaian juga. Jadi yang bisa saya sampaikan yakin dengan mimpi kalian, asalkan itu baik. Udah, itu aja. Oke, terima kasih Mas Robi. Jadi mimpi yang kita miliki lakukan, do it ya, jangan hanya mimpi ya. Ya, Kalau mimpi kurang Pak aja, kalau mimpi. nah, kita punya mimpi, jangan lupa lakukan ikhtiar sebaik mungkin. Nah, insya Allah diijabahkan gitu ya Mas Robi ya. Jadi teman-teman yang kata Mas Robi tadi, teman punya mimpi, jangan hanya mimpi, tapi lakukan untuk meraih mimpi tadi dengan apa? Dengan usaha, segala upaya yang kita miliki. Jangan sampai kita nggak usaha ya, sama juga bohong ya. Ya. Sama juga teman-teman lihat situasi kondisi. Tadi Mas Robi terinspirasi sama kakaknya. Ya, melihat kakaknya udah kerja, kampusnya biasa-biasa aja dibanding Mas Robi, bayarnya lebih mahal. Oh, Mas Robi nggak ada apa-apanya ternyata. Nah, Itu jadi pemicu ya. Jadi teman-teman pemicu yang positif itu melihat sesuatu di lingkungan ya, jangan diambil bapernya, tapi ini jadi pemicu yang positif. Yang di sana kuliah biasa-biasa aja, tapi bisa memberikan impact. Saya beli yang mahal gini belum lihat apa-apa. Jadi men-scale up. Ya, itu teman-teman insight yang luar biasa dari Mas Robi. Ya, terima kasih Mas Robi. Hari ini saya dapat insight banyak dari Mas Robi, persoalan Mas Robi. Harapan kami Mas Robi tetap ya konsisten, komitmen untuk meraih tadi mimpinya, mimpi besarnya. Salah satu animator atau gamer hebat di Indonesia, raih sebaik mungkin. Kami siap support ya. Dan ini peluang karena apa? Game di Indonesia lagi growth, lagi butuh banyak developer game, termasuk animasi-animasi yang hebat di Indonesia. Karena apa? Salah satu saat ini program game itu lagi disupport oleh Kemenparekraf untuk membangun. Karena value-nya luar biasa gede. Ya. Terima kasih atas waktunya Mas Robi. Jangan sungkan-sungkan, ya jangan ini, tetap semangat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita belajar dari Mas Robi. Sampai jumpa di lain waktu. Setia Budi Channel. Terima kasih. Sama Pak.